Kalau secara tekstual, filosofi Kuhab itu kita dapat melihat dalam konsiderat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam konsiderat itu dia berbasis pada staf fundamental norm dan Brunom, Ya. yaitu Undang-Undang Dasar, Konstitusi sebagai hukum tertinggi dan Pancasila. Meninggalkan HIR warisan Hindia Belanda, Ya. sehingga oleh bangsa Indonesia membuat produk hukum acara tersendiri pada tahun 1981 itu. Di sana dijelaskan mengenai filosofi, alasan yuridis dan alasan sosiologis mengenai terbentuknya KUHP. Ya. Basis lahirnya KUHP ini sebenarnya tidak terlepas dari fungsi hukum pidana itu sendiri, Ya. yaitu melindungi hak asasi manusia dan instrumental sebagai pengaturan terhadap mekanisme dan tata cara dalam proses pelaksanaan peradilan. Ya. Sehingga dijelaskan di pasal 3 itu, peradilan dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini. Ya. Artinya dia menjelaskan mengenai peradilan mulai dari fungsi penyidikan, penyelidikan, penuntutan sampai pada proses persidangan itu dijelaskan di dalam KUHP. Ya. Nah, di KUHP di pasal 183, karena ini Bang sebagai lawyer dan sebagai advokat tentu memahami secara utuh penerapan pasal 183 itu. Bisa dijelaskan secara singkat mungkin. Pasal 183 itu sebagai pintu masuk dalam proses peradilan pidana untuk menentukan tersangka dan terdakwa dan menyatakan terdakwa atau tersangka itu bersalah atau tidak bersalah. Ya. Di mana dijelaskan di dalam pasal 100, seorang terdakwa tidak boleh dipidana kecuali sekurang-kurangnya alat bukti yang sah dan hakim berkeyakinan terdakwa bersalah. Artinya dia harus berdasar pada dua alat bukti. Hal ini berbasis pada teori pembuktian sebenarnya. Ya. Yang dikenal dalam sistem pembuktian itu negatif retaliate based theory. Ya. Pembuktian yang berdasarkan atau berbasis pada dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dua alat bukti yang diatur secara limitatif dalam pasal 184, di mana ada keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itulah parameter dalam sistem pembuktian. Hal ini kalau kita mengkaji lebih jauh filosofinya, kenapa minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim ini terlepas dari sistem pembuktian yang dianut oleh si Albert Beckett, Ya. yang membangun atau membicarakan dua sistem dalam peradilan pidana, Ya. Yaitu crime control model dan due process model. Ya. Crime control model ini lebih melihat pada pelaku kejahatan itu harus dianggap kejahatan ketika dia melakukan kejahatan. Ya. Asumsi ini tidak terlepas dari asas praduga bersalah, yaitu seorang yang melakukan suatu tindak pidana, dia di situ pun dia bersalah melakukannya dan wajib dilakukan tindakan represif. Model yang kedua yang dianut oleh Albert Beckett itu model due process of law atau due process model. Ya. Model ini menekankan pada perlindungan hak asasi manusia. Maka dalam proses peradilan pidana dia menekankan pada prosedur, mekanisme yang begitu panjang yang dikenal dengan criminal justice system. Ada proses serangkaian penyelidikan, kemudian penuntutan oleh jaksa penuntut umum, kemudian sidang sidang terbuka untuk umum. Nah, begini Bang, karena kita lihat secara praktek, misalnya APH dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, gitu. Nah, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Bang Adhar tadi kan dua process of law dengan crime control model. Nah, dalam dua sistem ini kadangkala pihak kepolisian itu
melakukan tidak melihat bagaimana hak-hak terdakwa ataupun tersangka melakukan penahanan. Justru kalau kita melihat pada proses kenapa Indonesia ini menganut dua sistem ini, saya lihat crime control model, tapi yang tersurat due process of law. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam KUHP sendiri menegaskan terdakwa tidak boleh dipidana kecuali dua alat bukti dan keyakinan hakim. Kemudian di pasal mengenai terdakwa tidak boleh dikatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang ingkrah dia bersalah. Artinya di situ kalau kita membaca secara teks, Indonesia ini menganut due process of law atau due control model. Tapi ada secara praktek Indonesia juga menganut crime control model. Seperti kasus misalnya tertangkap tangan, itu pakai crime control model. Ketika ditangkap seorang itu langsung ditahan, kemudian dilakukan penyidikan, bawa ke pengadilan dengan secepat itu. Makanya Indonesia juga secara praktek memakai crime control model. Nah, di APH khususnya pihak kepolisian itu kan tadi disampaikan crime control model. Dalam asas hukumnya kan presumption of innocent tadi. Nah, dalam misalnya pelaku narkoba atau terduga gitu, maka kemudian pihak kepolisian itu melakukan semacam menyampaikan secara umum soal misalnya menyampaikan bahwa melakukan penangkapan terhadap tersangka bandar misalnya di media sosial. Ini kan berarti tidak mengedepankan tadi presumption of innocent tadi, praduga tak bersalah itu. Nah, dalam hal ini mungkin bisa disampaikan oleh, makanya saya sampaikan tadi secara tekstual kita menganut asas prinsip dalam model peradilan pidana itu adalah due process of law atau due process model. Terdapat dalam pasal misalnya ada pasal 77 pra peradilan, pasal 53 mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa, pasal 183, 184 itu kan semacam ada kontrol dalam proses peradilan pidana. Tetapi dalam praktek crime control model itu menjadi parameter dalam sistem peradilan pidana. Misalnya pelaku narkoba press release sebagai tersangka atau terdakwa, press release itu kan bentuk melecehkan sebenarnya atau melanggar hak asasi manusia. Nah, misalnya penetapan tersangka diumumkan, ini pelakunya diumumkan di media, dipublis, itu kan bentuk dari pelaku kejahatan tetap dipandang sebagai penjahat meskipun belum ada putusan hakim menyatakan dia bersalah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang teori Herbert Etkel ini, crime control model dan due process model, ini sebenarnya sudah dijalantengahi oleh John Grieve dalam teori family model. Family model ini memandang pelaku tindak pidana itu dipandang sebagai musuh masyarakat, tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian sosial atau pengendalian pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan. Model family model ini merangkul pelaku kejahatan ini harus dilakukan memberikan nasihat itu. Makanya teori dalam sistem peradilan pidana, kemudian teori dalam KUHP sekarang, KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu memasukkanlah misalnya jenis sanksi itu ada kerja sosial. Itu bentuk dari bagaimana family model memanusiakan manusia. Pelaku kejahatan itu jangan dipandang sebagai orang lain, tapi dipandang sebagai keluarga. Kemudian ada model yang keempat itu model medical model. Medical model ini adalah terapi terhadap pelaku kejahatan. Ini berbasis pada teorinya Lombroso sebenarnya.
pendekatan medika model ini yang menyatakan penjahat merupakan seorang yang memiliki kepribadian yang menyimpang dan disebut orang yang sakit. Oleh karena itu harus direhabilitasi supaya menjadi orang baik lagi atau disembuhkan menjadi penjahat itu. Nah, 4 model dalam peradilan pidana ini menjadi rule of law, menjadi aturan dalam penegakan hukumnya, agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Prof, Bang Idhar, telah menyampaikan secara singkat dan cukup luar biasa, teman-teman. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.